In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga hari ini panjenengan senantiasa dilimpahi berkat Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Tuhanlah sumber sukacita dan kebahagiaan kita. Mari kita baca Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dalam Injil hari ini kita berjumpa dengan Yesus yang berdoa. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya kepada kita, loh, katanya Yesus itu putra Allah yang maha tinggi, kok masih berdoa kepada Allah? Jawabannya jelas, justru karena Yesus adalah putra Allah yang maha tinggi, maka Yesus tak terpisahkan dari Allah sebagai Bapa. Doa merupakan ungkapan yang nyata bagaimana Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi menjalin relasi yang akrab, yang erat, yang mesra dengan Allah sebagai Bapa. Maka dalam diri Yesus, putra Allah yang menjadi manusia itu, kita pun mendapat teladan bagaimana kita mestinya membangun relasi kita dengan Allah sebagai Bapa kita. Seperti Yesus, kita pun diajak untuk berdoa. Berdoa bukan sebagai suatu yang sambilan kalau kita sempat saja, melainkan menjadi suatu pilihan, suatu sikap, menentukan waktu dan tempat untuk berdoa. Intensitas berdoa yang dicontohkan Yesus kepada kita luar biasa istimewa. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Para murid tahu bagaimana Yesus memilih tempat dan berapa lama
Yesus berdoa. Isi doanya kira-kira apa? Kalau kita meminjam Injil Yohanes bab 17, isi doa Yesus tidak lain adalah pertama-tama memuliakan Allah sebagai Bapa. Kemudian Yesus berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk para muridnya. Dan pertama-tama, seperti yang hari ini kita renungkan, Yesus berdoa untuk 12 murid yang disebutnya rasul. Semua didoakan dengan doa yang sama. Isi doanya adalah agar mereka semua bersatu seperti Yesus bersatu dengan Bapa. Kalau kita membandingkan lagi dengan Injil Yohanes bab 17, maka kita juga menemukan Yesus berdoa bukan hanya untuk para muridnya, tetapi juga siapa saja yang akan menerima pewartaan yang disampaikan oleh para muridnya tentang Yesus. Itu berarti Yesus berdoa untuk kita yang saat ini menerima pewartaan yang disampaikan oleh para murid kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu antara lain isi doa Yesus. Yesus berdoa sebelum Yesus mengambil keputusan terpenting di dalam hidupnya, yaitu ketika Yesus akan memilih siapa saja yang ditetapkan sebagai 12 murid yang disebut rasul. Yesus berdoa sebagai persiapan untuk mengambil keputusan itu. Di sini kita bisa belajar juga, sebelum kita mengambil keputusan-keputusan terpenting dalam hidup kita, hendaknya kita juga berdoa kepada Bapa bersama Yesus. Dengan demikian, keputusan yang kita ambil menjadi keputusan yang dilandasi dengan doa. Bahwa di kemudian hari salah satu murid yang disebut Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, tentu itu menjadi proses selanjutnya. Tidak berarti bahwa keputusan yang diambil Yesus saat itu keliru, tidak. Keputusan Yesus yang dilandasi dengan doanya menjadi keputusan terbaik. Dari cara Yesus berdoa, kita bisa belajar bagaimana Yesus mengambil kesempatan memilih waktu terbaik untuk bersama dengan Bapa. Hanya Yesus dan Bapa. Kemesraan antara Yesus dan Bapa menjadi bekal untuk kemudian Yesus berkarya bersama 12 muridnya. Pada tahap pertama Yesus sendirian bersama Bapa. Kemudian Yesus bersama 12 muridnya sebagai kolega dalam kolegialitas untuk berkarya. Yesus bersama para murid kemudian turun lagi menjumpai orang-orang yang mencari Dia. Dan disitulah Yesus berkarya, memberdayakan, menyembuhkan, menguatkan, menyucikan, mengusir roh-roh jahat. Dan itu dikerjakan bersama para murid yang telah dipilihnya. Maka di sini kita melihat tahapan-tahapan. Pertama, Yesus bersatu dengan Bapa dalam doanya. Yesus memilih 12 muridnya dan Yesus berkarya untuk orang banyak. Semoga hidup kita juga ditandai dengan pola relasi yang sama. Kita bersama Bapa dalam Kristus dan Roh Kudus. Kita berkarya bersama siapa saja yang menjadi partner dan rekan kerja kita. Dengan demikian kita menjadi tanda dan sarana kasih Allah kepada umat, kepada masyarakat, kepada sesama, dan kepada alam semesta. Semoga dari pola relasi rohani yang vertikal bersama Bapa dan dalam gerak karya pelayanan secara horizontal, kita pun semakin hari
semakin menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Daya kuasa kebaikan boleh kita pancarkan melalui kehidupan kita. Semoga Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.